Bisnis triliun dolar artificial intelligence akan bertumbuh 36% setiap tahun. Dan investasi gue di AI, alhamdulillah ada miliaran rupiah. Video ini bahas 6 paket saham teknologi ETF AI. Tapi biar lo jadi miliarder juga di 2026, lo harus paham satu, apa itu ETF dan kenapa harus AI teknologi. 2, 6 paket saham ETF tech terbaik yang kalian belum pernah dengar. 3, pilihan gue dan cara lo capai 1 miliar dari nol. Nama gue Pandika, profesional di luar negeri. Please siapin HP kalian buat cek faktanya. Yuk kita sikat. 1. Apa sih ETF dan kenapa harus investasi di saham perusahaan teknologi AI? ETF itu singkatan dari Exchange Traded Fund, gampangnya paket saham. Dengan modal kecil mulai Rp16.000 aja lo udah punya potongan saham ratusan perusahaan terbesar di dunia. Misal lo beli ETF SPY, tinggal ketik aja SPY di Google atau Yahoo Finance, itu paket berisi 500 saham Amerika, orang sebutnya biasanya paket S&P 500. Jadi kalau lo invest 16.000 perak, lo otomatis dibagi sedikit ke Microsoft, sedikit ke Apple, sisanya ke ratusan perusahaan top lainnya. Artinya cuma modal kecil lo udah ikut punya saham perusahaan yang produknya lo pakai setiap hari. Makanya jutaan orang di dunia pilih investasi ETF karena murah, gampang, legal, dan gak ribet. Tinggal beli paket aja, nggak perlu pusing milih saham satu-satu. Sekarang lihat perbandingannya ya, bisnis AI tumbuh 36% per tahun, sedangkan IHSG gabungan saham Indonesia cuma 3-7% per tahun. Jadi kalau invest 100 juta di bisnis AI versus IHSG, 10 tahun ke depan hasilnya bakal begini. AI jadi 1,4 miliar rupiah, 700 juta lo tadi. IHSG jadi cuma 196 juta rupiah. Belum termasuk efek rupiah yang makin melemah lawan dolar. Tapi masalahnya kita nggak tahu saham AI mana yang terbaik. Makanya daripada bingung milih saham satu persatu, beli aja paketnya pakai ETF. Khusus saham teknologi AI yang gue bahas di poin kedua, yang lu belum pernah dengar sebelumnya. Oh ya teman-teman, kalau mau ngerti cara baca paket saham atau saham, teman-teman bisa klik video yang ini ya, jadi lebih mengerti tentang istilah-istilah. Dan kalau emang ada hal yang gue sampaikan dan teman-teman belum begitu mengerti, silahkan tanya aja di kolom komen, insya Allah gue jawabin satu-satu. Yuk kita lanjut ya. 2. 6 paket saham ETF tech terbaik, dan yang ke-6 adalah yang terbaik menurut gue. Yang pertama, FunX Semiconductor ETF, kode tikernya SMH. Kode tiker itu kayak nama paket sahamnya kayak BCA, BBCA. Jadi kalau lo buka aplikasi investasi atau Google, tinggal ketik aja SMH. Semua datanya langsung keluar. ETF atau investasi paket saham AI ini didominasi Nvidia, pokoknya 20% dari total portfolio. Dan lo tahu sendiri, hampir semua sistem AI lebih dari 90%-nya pakai chip Nvidia. Kasarnya nggak ada AI tanpa Nvidia. Chip terbaru mereka, seri Blackwell, bahkan udah sold out sampai 2025 akhir. Tapi di paket saham ini bukan cuma ada Nvidia aja, ada TSMC, ini Taiwan Semiconductor, pabrik chip terbesar di dunia. ASML juga ada pembuat mesin chip paling canggih, dan ada AMD juga, ini otaknya komputer dan gaming. 3 raksasa ini jadi bahan bakar utama pertumbuhan dunia AI. Keuntungannya gokil banget, 1 tahun terakhir 39%, jadi kalau lo milih 1 miliar tahun lalu, sekarang jadi 1,39 miliar kalau lo investasi di SMK. 3 tahun terakhir 52% per tahun, dan akumulasi totalnya 155% dalam 3 tahun terakhir. 5 tahun terakhir 31% per tahun, jadi akumulasi total 290%. 10 tahun terakhir 30% per tahun. Data dasarnya juga solid banget, volume transaksi harian investasi ini 1,6 juta lembar, liquid banget. Expense ratio atau biaya adminnya cuma 0,35%, bandingin sama reksadana lokal di BBH yang potongannya 2-3%, belum cuan aja udah kepotong. Tapi isinya cuma 26 saham, tapi semuanya top performer di dunia semiconductor atau AI chip. Jadi kalau lo mau ikut cuan dari revolusi AI tanpa ribet pilih saham satu-satu, ETF SMH ini salah satu investasi paket saham paling canggih dan efisien di dunia teknologi. ETF AI kedua adalah Defiance Quantum ETF dengan simbol QTUM. Quantum Computing suatu saat bakal merevolusi seluruh sistem AI. Kalau lo lihat isinya, ETF ini punya perusahaan besar di dunia komputer super canggih kayak D-Wave, IonQ, Rigetti. Mereka ini bikin komputer kuantum mesin yang jauh lebih cepat dari komputer biasa. Bahkan bisa bantu melatih AI ribuan kali lebih cepat. Dan menurut gua, sektor ini mulai dapat momentumnya sekarang, apalagi sejak Google ngumumin chipset baru namanya Willow yang katanya bisa ngurangin error di sistem kuantum mereka. Expense ratio-nya masih masuk akal banget, 0,4% aja biaya adminnya.
Volume transaksinya memang nggak sebesar ETF yang gede-gede, tapi tetap solid di kisaran 330.000 transaksi per hari. Kinerjanya luar biasa, 1 tahun terakhir 81%, jadi kalau lo invest 1 miliar sekarang jadi 1,81 miliar. 3 tahun terakhir 44%-an, akumulasi totalnya 160%. 5 tahun terakhir 27% per tahun rata-rata, CAGR-nya constant annual growth-nya. ETF ini cocok buat lo yang berani ambil resiko lebih tinggi, karena kalau quantum komputer berhasil, potensi lonjakan ETF pakai saham ini bisa gila-gilaan. ETF AI ketiga adalah Virtus Risk Utilities ETF dengan ticker UTIS. ETF ini diisi oleh raksasa penyedia listrik dan energi besi, termasuk perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir dan energi hijau. Dan ini pas banget dengan kebutuhan AI data center saat ini. Mereka butuh daya listrik yang stabil, kuat, dan tanpa emisi. Ini perusahaan kayak Duke Energy, Dominion Energy, dan NextEra Energy. Kasarnya ini PLN tapi versi energi terbarukan. Expense ratio-nya 0,49%, agak tinggi dikit dibanding ETF yang lain, tapi volume perdagangan ini juga relatif kecil, cuma 50.000 transaksi per hari. Performanya tetap solid, 1 tahun terakhir 30%, 3 tahun terakhir 27%, totalnya 95% akumulasi, 5 tahun terakhir 20% lah. Para analisis kasih proyeksi konservatif cuma 8% setahun ke depan, tapi menurut gua, seiring makin banyaknya data center AI dibangun, permintaan listrik bakal meledak. Energi bakal jadi komoditas baru yang naik nilainya, dan perusahaan listrik ini bisa lihat laba mereka melonjak tajam. ETF AI keempat, Invesco Nasdaq 100 ETF dengan ticker QQQM. Nah, kalau lo belum familiar, ini versi lebih hemat dari QQQ ETF karena biaya potongan manajemennya alias expense ratio-nya lebih kecil, beda dikit. Cuma 0,15%. Isinya sama persis kayak QQQ, top 100 perusahaan teknologi terbesar di dunia kayak Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, Amazon, Google, Netflix, dan lain-lain. Jadi kalau lo belum punya ETF ini di portfolio lo, ya kata orang, kemana aja cuy, canda ya. Performanya 1 tahun terakhir 25%, jadi kalau lo invest 1 miliar tahun lalu, sekarang jadi 1,25 miliar. 3 tahun terakhir 31%-an, total setara akumulasi 105%. 5 tahun terakhir 20% per tahun rata-rata constant annual growth-nya. Jadi walaupun lagi-lagi isinya mirip QQQ, gue anggap QQQM ini versi lebih efisiennya lah. Buat yang mau pegang ETF besar tanpa biaya tinggi, buat yang udah invest di QQQ, tenang ya, ini 11-12 mirip. Sami mawon, keep it. Fokus konsisten aja kalau lo udah punya ETF QQQ. Lanjut ya. ETF AI kelima, Vanguard Information Technology ETF, tickernya VGT atau VGT. Nah, ini spesialis teknologi murni dan salah satu ETF paling populer di dunia teknologi. Bedanya apa sama QQQ atau SMH? VGT ini lebih terdiversifikasi luas, isinya lebih dari 350 perusahaan teknologi di seluruh dunia. Tetap ada Apple-nya, Microsoft, Nvidia, Broadcom, tapi ada Visa, Mastercard, sampai Adobe. Jadi bukan cuma semiconductor aja, tapi juga software, cloud, dan layanan AI juga. Performanya 1 tahun terakhir 31%-an, 3 tahun terakhir 35%-an, akumulasi total 140% kalau kita invest 3 tahun lalu. 5 tahun terakhir 19%-an, dan biaya ini juga rendah banget, cuman 0,1%. Makanya VGT ini favorit investor jangka panjang karena pertumbuhannya stabil dan sektor teknologinya di dalam paket saham ini tuh luas. Oh iya, kalau teman-teman mau join komunitas saya secara gratis, jadi tanya jawabnya dan informasinya bisa jadi lebih lengkap, please klik link di kolom deskripsi di bawah ya, gratis kok. Kita lanjut lagi. Sikap. ETF AI terakhir dan salah satu favorit gue adalah Schwab US Large Cap Growth ETF, kode tickernya SCHG. ETF ini alternatif keren banget buat QQQ atau VGT. Karena lebih luas, lebih murah, dan lebih stabil. Isinya perusahaan-perusahaan gede Amerika dengan pertumbuhan laba dan penjualan paling cepat. Kalau QQQ kan tadi fokusnya di saham teknologi ya. VGT isinya 100% teknologi. SCHG lebih terdiversifikasi lintas sektor. Jadi di dalamnya bukan cuma Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, dan Meta, tapi juga ada Eli Lilly dari sektor kesehatan, ini penting. Visa dan Mastercard dari keuangan digital, United Health dari sisi asuransi. Jadi kalau sektor teknologi lagi turun, sektor lain bisa bantu di dalam paket saham ini. Di portfolio lo tetap hijau jadinya. Kinerjanya juga keren banget, 1 tahun terakhir 24%-an. Jadi kalau lo invest 1 miliar 1 tahun lalu, sekarang jadi 1,25 miliar. 3 tahun lalu 30%, 5 tahun lalu 17,8%. 10 tahun rata-rata per tahun itu 18,6%, hampir 19%-an.
Dan menurut gue yang paling mantep adalah expense rasionya atau potongan adminnya cuma 0,04% alias super hemat dan gampang banget diperjualbelikan. Simpelnya VGT full teknologi kenceng tapi fluktuatif. QQQ juga masih dominan teknologi tapi fokus di Nasdaq. SCHG lebih luas, lebih stabil tapi tetap ngebut. Kalau lo pengen invest jangka panjang yang aman tapi tetap bertumbuh, SCHG menurut gue jadi jawabannya. Nah, di aplikasi lokal biasanya yang tersedia itu VGT dan SMH. Sedangkan 4 ETF lainnya cuma bisa dibeli lewat aplikasi global kayak IBKR yang udah gue jelasin step by stepnya di video ini. Kalau ada penjelasan gue yang sekali lagi yang lo belum ngerti, silahkan tulis di kolom komen ya. Jadi nanti gue bisa jawabin satu persatu insya Allah. Nah, kalau semua dari 6 ETF tadi tersedia, gue pribadi bakal pilih SCHG. Kenapa? Ini alasannya ya. 1. Biaya paling murah, expense rasionya atau potongan adminnya cuma 0,04% dibandingin sama QQQM, VGT. Jauh dari sisi biaya, SCHG menang telak lah, jadi gue lebih untung. 2. Diversifikasi lebih luas. SCHG isinya 200 saham besar Amerika lintas sektor. QQQM lebih sempit, cuma 100 saham. Sementara VGT walaupun 320 saham tapi hampir 50% isinya dikuasai Apple dan Microsoft. Risikonya jadi tinggi banget kayak taruhan semua telur di 2 keranjang. 3. Risiko SCHG paling kalem. Kalau pasar lagi jatuh, SCHG biasanya turun 15-18% per tahun. QQQM kalau lagi dropnya tuh bisa sampai 20%-an. VGT bisa sampai 30%-an setahun. Ya sebenarnya buat jangka panjang sih nggak masalah, tapi kan banyak dari antara kita tuh suka jantungnya deg-deg ser kalau lihat saham turun sampai 20-30% gitu kan. Makanya SCHG gue lebih suka karena ketika dia jatuhnya nggak terlalu mendalam. Tapi ingat, itu semua tergantung aplikasi lo ya. Kalau SCHG nggak tersedia, gue bakal balik ke basic ETF QQQ yang sering disebut ETF dasar para investor di seluruh dunia setelah S&P 500. Tapi ingat, semua ETF yang gue bahas itu isinya banyak yang tumpang tindih. Artinya perusahaan yang sama ada di banyak ETF tadi. Jadi cukup pilih satu dari 6 ETF AI tadi yang paling cocok buat kamu biar nggak kayak beli jeruk merek beda-beda tapi isinya sama aja. Sekarang gimana caranya capai 1 miliar dari nol? Kita anggap lo mulai dari 1 juta rupiah per bulan ya. Kenapa 1 juta? Karena gampang hitungnya. Selama 15 tahun, lo total nabungnya di 180 juta rupiah. Modal lo 180 juta itu kalau investasinya tumbuh rata-rata 15% aja per tahun kayak SCHG, uang lo bakal jadi 1,1 miliar. Nah yang menarik, kalau lo nggak nambah-nambah lagi 180 juta tadi dan nggak narik hasilnya, di tahun ke-25 uang lo bisa jadi 7 miliar rupiah. Itu semua hasil dari kekuatan compound interest efek bola salju. Jadi kalau lo belum punya aplikasinya, tutorial lengkapnya ada di video ini. Dan kalau lo lebih suka investasi ETF dividen dengan potensi income pasif 90 juta per bulan, kita di video ini. Thanks for watching. Assalamualaikum.